Bersyukur kami bersyukur pada malam hari ini kami bersama-sama akan belajar dengan satu tema yang lekat dengan kami sebagai anak muda. Oleh karena itu Tuhan tolong kami, berkati kami di dalam pembinaan kami pada malam hari ini supaya di saat kami belajar, kami boleh dibekali, bahkan juga kami tahu apa yang seharusnya kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, baik pada malam hari ini kita akan bersama-sama akan membahas satu tema yaitu berpacaran zaman now. Nah, ini satu tema yang sangat menarik buat kita semua ya, terutama bagi teman-teman remaja karena ini merupakan satu tema yang dekat dengan kalian tentunya ya, yang masih remaja. Nah, baik kita akan membahas tentang pacaran. Nah, kenapa tema ini sangat penting? Karena tema ini merupakan satu pergumulan ya daripada anak-anak muda ya. Daripada anak-anak muda bukan juga cuman kita gitu, tapi ada umumnya semua ya, anak-anak muda itu bergumul atau sangat dekat dengan, yang namanya pacaran. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini kita akan sama-sama akan membahas, akan hal tersebut. Nah, kita akan, melihat beberapa hal yang menarik di dalam tema ini, ya, karena tema kita berpacaran, zaman now. Nah, maka kita perlu melihat ya, gaya berpacaran, ya, gaya berpacaran pada malam hari ini. Yang pertama yaitu di masa lalu dan masa sekarang. Yang lalu-lalu seperti apa sih gayanya, gitu kan? Nah, yang pertama pada malam hari kita melihat, cara berpacaran pada masa dulu ya, atau orang dulu begitu kan. Nah, yang pertama, nah menurut penelitian ya beberapa orang gitu kan, informasi yang saya peroleh, maka yang pertama adalah kalau zaman dulu katanya malu bermesraan di depan umum. Oh, ketika mereka berpacaran. Jadi mereka ya kucing-kucingan begitu kan di depan umum. Apalagi kalau ketahuan, wah mereka pacaran pasti malu gitu. Nah, tetapi bagaimana dengan zaman now begitu kan? Zaman sekarang. Nah, katanya begitu kan, tidak malu bermesraan di depan umum. Bahkan katanya begitu kan, dengan berani memperlihatkan bahwa mereka sedang berpacaran. Nah, itu perbedaan yang pertama gitu ya. Gaya pacaran dulu dan gaya pacaran zaman sekarang. Kalau dulu kucing-kucingan, sembunyi-sembunyi lah begitu kan. Kalau sekarang enggak. Jadi langsung memperlihatkan saya pacaran dengan dia, tidak malu kan. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah biasanya yang paling sering apel ke rumah itu cowok. Kalau dulu begitu kan, cowoknya yang datang ke rumah pacarnya, ke rumah cewek begitu kan. Pun kalaupun apel begitu kan, ya, janjian sembunyi-sembunyi gitu kan, kita ketemu di mana gitu kan. Nah, bagaimana dengan sekarang? Oh, sekarang terbalik begitu kan, ya. Wanita bisa apel ke rumah cowok, katanya begitu. Nah, kenapa bisa demikian? Kan emansipasi gitu kan. Kalau dulu kan masa bahwa cewek itu kan lemah, tidak sederajat, tapi sekarang kan lagi slogannya emansipasi gitu kan. Laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, ternyata juga di dalam style berpacaran juga bisa sama gitu kan. Jadi kalau dulu cowoknya yang sering apel ke rumah cewek, tapi sekarang terbalik, gitu kan. Bisa cewek yang sering ngapelin cowok, begitu kan. Nah, lalu kemudian selanjutnya adalah, kalau dulu katanya pacaran itu tanpa terdistraksi ponsel. Terdistraksi maksudnya ya terganggu begitu kan, tidak diganggu sama ponsel. Ya karena kan dulu kan, HP belum ada, begitu kan. Nah, jadi kalau misalnya, eee pacaran, ya fokus ya dengan pacar kita mau ngobrol, ngobrol apa gitu kan, seperti itu. Nah, tapi bagaimana dengan zaman now? Nah, katanya sekarang gitu, sekarang ponsel menjadi teman lain pada waktu pacaran, jadi teman lain. Jadi waktu pacaran selalu bawa ponsel gitu kan, ya baik cowok, baik cewek gitu kan. Jadi tidak lupa dengan ponselnya. Ya, jadi bisa dikata bahwa ini bisa jadi teman ketiga begitu kan, ketika, eee, pacaran. Nah, lalu kemudian kalau dulu katanya yang memulai dan mengakhiri hubungan itu secara langsung. Jadi waktu mau pacaran, mau nembak nih, gitu kan. Nah, ngomong langsung ke orangnya. Nah, demikian pula ketika akan mengakhiri hubungannya. Ya, pada saat mengakhiri hubungan itu ngomong ke orangnya langsung. Ya. Namun bagaimana dengan sekarang?
Nah, sekarang karena sudah canggih gitu kan, di dalam memulai pacaran pun bahkan mengakhiri itu bisa dengan apa? Bisa dengan chat, ya dengan chatting aja gitu kan. Mulai apa? Mulai WA, Line gitu kan. Atau juga mungkin bisa medsos kan ya, FB atau IG gitu kan. Kan itu ada kontak chatting-nya kan yang bisa melalui bagian-bagian itu. Jadi waktu mau nembak ya chatting, cukup chatting aja. Bahkan juga pada waktu mau mengakhiri hubungan cukup dengan chatting aja gitu kan. Jadi, aku suka kamu," gitu kan. Ya ditulis chat, nah, "Gimana kamu suka enggak?" Gitu kan. Nah, lalu kemudian dibalas, "Oh iya, aku suka kamu," gitu, "sama." Nah, dibalas dengan chat. Nah, pada waktu juga akan mengakhiri hubungan atau mau memutusin pacar gitu kan. Nah, kalau dulu itu harus ngomong langsung gitu kan, kayaknya kita nggak cocok," gitu kan. Nah, kita kayaknya, hubungan kita di sini deh gitu kan, seperti itu. Nah, tapi sekarang bagaimana? Nggak perlu datang langsung gitu kan, ngomong langsung, ya melalui chatting gitu kan, di WA misalnya gitu kan yang sering kita gunakan. "Kayaknya kita putus aja deh," gitu kan, "gimana?" gitu kan. "Oh enggak, jangan, enggak bisa," gitu kan. Nah di chatting ya, cukup di chatting aja ya, sudah bisa mengungkapkan, eee, apa yang kita mau begitu kan. Nah lalu kemudian, kalau dulu katanya ya, di dalam mereka berpacaran, zaman dulu, ya zaman yang lama-lama, zaman dulu gitu kan, tak memanggil dengan panggilan yang berlebihan, ya biasa aja gitu kan, mungkin dengan nama ataupun mungkin kalau misalnya ada panggilan-panggilan khusus ya biasa aja gitu kan. Nah seperti itu. Namun bagaimana dengan sekarang? Nah tren sekarang itu berbeda gitu ya. Sekarang itu waktu memanggil pacarnya itu bisa dengan bahasa yang lebay. Nah, bahasa yang lebay yang mungkin diambil dari drama Korea kah, gitu kan, atau panggilan yang lain gitu kan, ya pasti "Hani Hani," gitu kan, "Halo Beb," seperti itu nih contohnya. "Halo Bebek," wah. Nah zaman sekarang katanya begitu, gitu kan. Kalau zaman dulu ya jarang gitu kan ya, mungkin terlalu kaku begitu kan ya, kalau misalnya tahu namanya Joni ya panggil nama Joni, terus Jon, Jon, gitu. Atau kalau namanya Lili ya, "Ayo Li," gitu kan, nama aja biasa seperti itu. Jadi nggak ada nama-nama panggilan lainnya. Walaupun ada itu ya tidak berlebihan, ya biasa aja. Nah, berbeda katanya dengan zaman sekarang seperti saya katakan tadi ya, bisa Hani, bisa Bebek, begitu kan. Ya, atau bisa Korea-Koreaan, kan sekarang zaman musim drakor gitu kan, diambillah nama Koreanya atau apalah gitu kan. Ya, pokoknya ya apa, untuk memberikan nama yang lain ya bagi sang pacar gitu kan. Ya, mungkin yang sudah pengalaman begitu kan, tahulah sendiri begitu kan, seperti ini. Nah, ini merupakan gaya pacaran remaja dulu dan sekarang katanya. Nah, oleh karena itu maka pada malam hari ini kita perlu melihat ya, cara berpacaran di dalam Alkitab itu seperti apa. Nah, sebelum kita lanjut, maka kita perlu melihat sebetulnya ketika seseorang itu berpacaran, apa sih alasannya ketika seseorang itu berpacaran? Nah, di sini ada beberapa alasan yang saya temukan. Nah, yang pertama mungkin merasa kesepian, gitu kan, karena dia merasa sepi, sendiri gitu kan. Kalau misalnya di sekolah ngerjain tugas sendiri, gitu kan, mau melakukan sesuatu sendiri, mau jalan pun sendiri dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah merasa butuh perhatian. Nah, mungkin di rumah ya kurang diperhatikan gitu kan di tengah-tengah keluarga ya. Maka ketika di sekolah atau di dalam komunitasnya dia merasa perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Bagaimana cara dia mendapatkan butuh perhatian yang lebih? Ya pada akhirnya ya dia berpacaran atau seseorang itu berpacaran pada akhirnya. Lalu kemudian selanjutnya, nah ini merasa jatuh cinta. Ya, "Oh aku suka sama dia," betul-betul suka begitu kan. Kalau alasan yang pertama, yang kedua, ya hanya rasa kesepian aja sendiri, kemudian merasa butuh perhatian, akhirnya berpacaran. Tapi yang ketiga ini karena memang betul-betul suka sama orangnya, gitu kan. Oh mungkin dia ganteng, atau mungkin dia cantik, atau mungkin dia baik sama aku, gitu. Maka timbullah perasaan suka, gitu kan. Nah, timbul perasaan suka dan akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Kemudian, dia ingin bahagia, gitu kan. Senang. Ya, kenapa ingin berpacaran? Ya supaya saya bisa menikmati hidup, kan masa muda gitu kan berpacaran. Saya lihat kok, oh
sama teman-teman lo sering keluar bareng, jalan bareng gitu kan, kok aku perhatikan, seperti itu. Nah, lalu kemudian selanjutnya yaitu ingin memenuhi kebutuhan biologis. Nah, artinya kan kalau ketika seseorang itu sudah mulai dewasa, ya sudah puberitas, maka kan itu ada dorongan seksual untuk apa kita berhubungan dengan lawan jenis. Ya, berhubungan artinya ingin membangun sebuah hubungan yang khusus ya dengan lawan jenis. Jadi yang dimasukkan berpacaran ini adalah ya cewek dengan cowok, ya bukan cowok dengan cowok, bukan cewek dengan cewek. Bukan itu maksud saya ya. Jadi cowok dengan cewek, dibikin pula sebaliknya, cewek dengan cowok. Kemudian selanjutnya supaya tidak dianggap tidak laku. Karena kan mungkin ada orang gitu kan, aduh, yang lain dia lihat udah punya pacar. Loh saya kok belum punya pacar gitu kan. Akhirnya timbul dorongan walaupun dia nggak suka gitu kan. Nah, yang pentingnya nggak apa-apa lah dicoba dulu gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Ya, karena motivasinya ini supaya tidak dianggap tidak laku. Nah, lalu kemudian mungkin ada yang merasa bahwa jomblo membuat tidak nyaman gitu kan. Jomblo artinya sendiri gitu. Ya kan apa-apa kan ya mikir sendiri, kerja sendiri gitu kan. Begitu. Lihat teman kan pacaran wah enak gitu kan, dijemput, berduaan gitu, bisa ngobrol bareng gitu dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu maka ada orang itu memutuskan untuk apa? Berpacaran walaupun dia tidak merasa jatuh cinta kepada sang pacar gitu awalnya. Karena itu dia merasa, ah saya kalau jomblo kan nggak enak gitu kan, enakan berdua bisa ketemu kompos. Nah lalu kemudian yang terakhir itu alasannya adalah supaya ada teman untuk berbagi masalah. Kalau sendiri kan kalau kita punya masalah, waduh susahnya minta ampun. Nah kalau misalnya kita punya pacar kan masalah kita bisa kita share ke pacar kita kan. Bagaimana dengan keadaan hati kita, masalah kita seperti apa. Nah, kita bisa share, berbagi dengan pacar kita. Nah, ataupun juga nantinya bisa ada punya alasan-alasan yang lain ya. Bukan hanya ini aja yang menjadi alasan atau dasar seorang pacaran. Bisa lebih banyak, tapi malam hari ini saya hanya membagikan hal ini aja. Ya, kemungkinan pada umumnya seorang itu berpacaran. Nah, lalu kemudian sebetulnya apa sih sebenarnya pacaran itu? Nah, ini sangat penting bagi kita, apalagi kita sebagai orang Kristen ya, sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita sangat penting untuk memahami pacaran itu di dalam sudut pandang iman Kristen. Apa sih sebenarnya pacaran itu? Nah, pacaran itu sebetulnya adalah masa persiapan menuju ke pernikahan. Ini di dalam pandangan iman Kristen. Jadi ketika seseorang itu memutuskan untuk berpacaran, maka ini merupakan masa persiapan menuju ke pernikahan atau mencari pasangan hidup nantinya. Nah, jadi ini merupakan pandangan daripada iman Kristen ketika seorang itu memutuskan untuk berpacaran. Jadi pacaran itu bukan hanya sekedar, oh ketemu, oh saya suka, oh ketemu, oh cocok begitu kan. Tidak, tapi harus memikirkan lebih jauh lagi. Ya, ketika memutuskan untuk berpacaran, maka kita harus lihat tujuan dari pacaran itu apa sih, gitu kan. Nah, di sini menuju kepada pernikahan atau untuk menjadi pasangan hidup kita. Nah, karena pacaran itu merupakan masa di mana untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan, kita juga perlu tahu sebetulnya, teman-teman. Sebenarnya apa itu pernikahan Kristen? Apa itu pernikahan Kristen? Karena pandangan daripada iman Kristen tentang pacaran itu adalah merupakan masa di mana untuk masuk ke dalam jenjang yang lebih serius, yaitu di dalam pernikahan yang kudus. Nah, oleh karena itu maka kita juga perlu tahu, walaupun hanya sedikit, sedikit aja ya, pengertiannya sebetulnya apa itu pernikahan Kristen. Supaya ini belum menjadi pengetahuan, wawasan bagi teman-teman semua. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 24, pernikahan Kristen itu sebetulnya adalah ikatan janji yang eksklusif antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Lalu kemudian ditabiskan dan dikokohkan oleh Allah menjadi satu pasangan yang permanen. Artinya yang permanen adalah menjadi satu pasangan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya kecuali maut. Dengan tujuan agar keluarga yang dibentuk dapat memuliakan Allah. Nah, ini adalah merupakan definisi daripada pernikahan Kristen.
Nah, maka dari itu ketika seorang untuk memutuskan untuk berpacaran, maka harus lihat sampai ke arah hal ini, ya. Untuk pernikahan, ya. Pernikahan itu apa? Sebagai janji khusus antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang nantinya akan ditabiskan dan dikokohkan oleh Allah. Makanya kita ini di dalam gereja, ya, ditabiskan kokoh di dalam gereja, diberkati oleh hamba Tuhan, ya, untuk menjadi satu pasangan yang permanen. Yang permanen artinya tidak boleh bercerai, ya, kecuali maut yang memisahkan salah satu pasangan kita itu meninggal, nah baru dengan tujuan agar, nah, tidak juga berhenti sampai situ, dengan punya tujuan ya, ketika seseorang itu menikah dan ditabiskan oleh Allah melalui hamba Tuhan, itu tujuannya ada. Jadi tidak hanya sekedar, oh iya aku suka dia gitu kan, oh ini cocok dengan saya begitu kan, cuma cukup sampai di situ, lalu kemudian oh iya saya ingin nikah gitu kan, tidak. Jadi tujuan pernikahan itu ada, yaitu agar apa? Agar keluarga yang dibentuk dapat memuliakan Allah, dan hal ini kita dapat lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, ya. 1 Korintus 10 ayat 31. Maka dari itu dengan definisi ini, maka ketika seseorang itu memutuskan untuk berpacaran, begitu kan, berarti orang tersebut sudah memberikan satu hal yang sangat serius di dalam hidupnya. Satu hal yang sangat penting di dalam hidupnya. Karena perpacaran itu ya di dalam pandangan iman Kristen bukan hanya sekedar, oh saya cocok dengan dia, oh saya suka sama dia. Bukan hanya sekedar sampai di situ, tetapi lebih kepada sesuatu yang mengarahkan kepada bagaimana kehidupan nantinya. Kehidupan nantinya. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami hal ini ya, ketika seorang itu untuk memutuskan berpacaran atau membangun satu relasi yang khusus dengan lawan jenis. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam prinsip memilih pacar di dalam sudut pandang iman Kristen ya. Kalau tadi kan kita sudah melihat ya gaya pacaran zaman now seperti apa, oleh karena itu maka kita sangat penting melihat bagaimana cara berpacaran di dalam pandangan iman Kristen ya. Bagaimana cara kita memilih pacar? Kita perlu tahu juga teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah ingatlah selalu tujuan utama berpacaran itu sama dengan tujuan pernikahan, yaitu agar terjadi pertumbuhan rohani. Jadi pilihlah yang dewasa rohaninya. Ini yang pertama ya, prinsip memilih pacar. Jadi diajarkan bahwa kita harus selalu ingat bahwa ketika kita memutuskan untuk berpacaran, ingat itu sama dengan tujuan daripada pernikahan. Ketika seorang itu akan menikah. Karena kan definisi berpacaran tadi adalah masa di mana kita akan membangun sebuah relasi yang nantinya akan masuk ke dalam jenjang pernikahan. Nah, oleh karena itu maka di dalam kita memilih pacar, prinsip yang pertama ingat, selalu tujuan utama berpacaran sama dengan tujuan pernikahan, yaitu agar terjadi pertumbuhan rohani. Jadi pilihlah yang dewasa rohaninya. Jadi bukan hanya sekedar, oh iya ya aku suka sama dia. Oh iya ya dia cocok sama saya gitu kan. Bukan hanya sekedar sampai di situ. Ya, kita juga harus melihat bagaimana dengan kerohaniannya seperti apa. Nah, otomatis kalau berbicara tentang kerohanian, maka otomatis rasa kita memilih pacar kan itu harus seiman. Harus seiman loh, harus seiman. Jadi sama-sama orang Kristen. Kalau tidak seiman, nggak boleh. Gas ya, tidak boleh. Yang seiman aja harus kita pilih gitu kan, apakah sudah dewasa secara rohani atau tidak. Karena berpacaran itu suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita ya. Nah, pacaran adalah hal yang serius, bukan sekedar having fun. Ini menentukan hidupmu ke depan. Seperti saya katakan tadi, ya kenapa? Ingatlah selalu tujuan utama berpacaran sama dengan tujuan pernikahan, ya. Karena pacaran adalah hal yang sangat serius. Karena itu menentukan hidup kita ke depan itu seperti apa. Kalau kita salah memilih pacar, ya kalau kita salah memilih pacar, dan karena kan ingat kan pacaran untuk jenjang pernikahan. Kita sudah menikah, maka ya kita akan sulit ya menjalin kehidupan kita ke depan. Nah, oleh karena itu ingat ya, pacaran itu bukan hal yang hanya sekedar ya senang-senang aja gitu kan. Oh, aku tahu dia suka saya, aku suka dia, bukan banyak cocoknya gitu kan. Ya, bukan hanya sekedar seperti itu ya. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat esensi di dalam kehidupan kita ke depan, ya yang sangat penting di dalam kehidupan kita ke depan ya. Itu sangat berpengaruh sekali. Nah, oleh karena itu kalau tidak hati-hati itu sangat
berakibat fatal gitu kan. Nah, artinya ketika kita memilih pacar atau ketika kita berpacaran, ya kan, kita harus perhatikan baik-baik ya. Kalau tidak dijalani dengan sesuai aturan mainnya, maka itu bisa berdampak atau menimbulkan sesuatu yang tidak baik ya bagi kita, bagi pacar kita, bahkan juga bagi orang lain, bahkan bagi keluarga, semua keluarga gitu kan. Ya, ini penting sekali ya disampaikan buat teman-teman semua ya. Jadi dalam hal ini artinya mengingatkan kepada kita ya, di saat kita berpacaran ya, kalau tidak dijalani sesuai dengan aturan mainnya atau kalau tidak sesuai dengan pandangan ya apa yang disampaikan oleh Alkitab gitu kan, maka bisa berakibat fatal ya bagi diri kita sendiri, bagi pacar kita dan juga bagi orang lain. Orang lain di sini adalah mungkin bagi keluarga besar kita. Nah, oleh karena itu maka ini perlu kita perhatikan gitu kan. Kan banyak juga begitu kan, oh dulu waktu pacaran gitu kan bisa ke gereja sama-sama. Tapi pada akhirnya ketika nggak jadi kan putus, ya kan. Akhirnya yang salah satunya nggak mau datang lagi ke gereja gitu kan, ngambek gitu kan, pindah ke gereja yang lain. Nah, bisa seperti itu. Atau mungkin hal-hal yang lain juga berdampak buruk begitu kan dalam kehidupan perkembangan psikologis lainnya. Ada bahkan yang sampai bunuh diri gitu kan, yang meracun bunuh diri. Ya karena pada saat dia melakukan pada saat berpacaran ya itu tidak menjaga norma-norma aturan mainnya ketika berpacaran. Akhirnya berdampak buruk dalam kehidupan dirinya sendiri. Bahkan bukan hanya diri sendiri, pacar, dan bahkan juga bagi keluarga besar dan orang sekitar mereka. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Lalu kemudian selanjutnya adalah, kalau begitu bagaimana cara kita melihat ya tahapan sebelum berpacaran? Bagaimana caranya begitu kan kalau begitu? Karena itu merupakan satu hal yang sangat penting, merupakan satu hal yang sangat esensi dalam kehidupan kita begitu kan. Maka bagaimana caranya ya? Tahap-tahap kita memilih pasangan kita ya sebelum kita berpacaran atau calon kita, calon pacar lah begitu kan. Nah, yang pertama, buatlah kriteria melalui doa dan nasihat dari pembimbing rohani kita. Jadi kita dulu punya kriteria gitu kan. Kriteria kita seperti apa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tentunya kriteria kita itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Maka dari itu sangat penting bagi kita ketika kita membuat kriteria, kita buat itu melalui apa? Doa, kita datang sama Tuhan. Lalu kemudian nggak cukup juga dengan doa gitu kan. Biasanya juga Tuhan bisa konfirmasi dengan ya pembimbing rohani kita, gitu kan? Ya atau kakak rohani kita atau seseorang yang lebih dewasa secara rohani. Kita perlu nasihat dari mereka, gitu kan? Nah, biasanya kan kalau anak-anak remaja kan kita kan mau bicara ke orang tua langsung gitu kan agak sungkan. Padahal lebih bagus sebetulnya terbuka sama orang tua gitu kan. Gitu. Tapi biasanya sungkan, ya otomatis kita punya cara yang lain gitu kan. Carilah atau mintalah nasihat kepada pembimbing rohani kita atau kepada kakak rohani kita atau seorang yang kita percaya yang punya rohaninya lebih dewasa. Ya, selain kita berdoa. Nah, lalu kemudian selanjutnya adalah gumulkan baik-baik secara pribadi di hadapan Tuhan, ya, melalui doa, melalui saat teduh, ya, atau bisa juga dengan puasa, gitu kan. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa di dalam kita berpacaran kan satu hal yang sangat serius di mata Tuhan, itu kan yang Alkitab ajarkan kepada kita, ya. Bisa ya puasa, lalu kemudian termasuk dengan meminta masukan ya, seperti yang saya katakan tadi, kepada seorang yang lebih dewasa secara rohani atau ke hamba Tuhan. Kalau kalian bisa lebih terbuka dengan papa mama kalian dan orang tua itu jauh lebih bagus ya. Kita juga minta masukan-masukan dari mereka ya. Minta masukan-masukan dari mereka sebelum kita berpacaran, kasih tahu ke papa mama kita. Nah, kalau misalnya kita masih malu ya tanya ke hamba Tuhan, pembimbing rohani kita, kakak rohani kita juga boleh, atau kepada seseorang yang kita percaya yang lebih dewasa secara rohaninya. Bukan hanya sekedar lebih dewasa secara usia ya, tapi rohani. Karena kan kita memintakan masukan, gitu kan? Meminta hal-hal yang baik ya dalam kita membutuhkan pacar kita. Oke, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan juga setelah kita mulai tahapan sebelum berpacaran? Nah, sekarang bagaimana cara kita menyusun kriterianya?
Ya kan? Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah ini yang sangat penting ya, kriteria rohani. Nah, jadi teman-teman ini perlu ingat baik-baik ya. Kriteria rohani. Kalau perlu nantinya rekaman ini di video itu perlu dilihat berulang kali ya buat semua sebelum berpacaran. Kriteria rohani. Nah, kriteria rohani itu seperti apa? Yang pertama adalah apakah calon pacar kita itu mengasihi Allah atau mengasihi Tuhan atau tidak? Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak? Karena kalau tidak ini sangat bahaya sekali. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah punya visi yang jelas. Visi yang jelas ya. Artinya punya pemikiran ke depan itu yang jelas. Jangan cari orang yang nggak jelas gitu kan. Wah, repot nantinya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan daripada teman-teman semua ya, yang pertama ya. Jadi pilihlah orang itu yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Tentu yang mengasihi Tuhan artinya adalah orang yang rajin beribadah, kan? Ibadah remaja, ibadah ya, ibadah lah ya gitu kan. Gereja, persekutuan di gereja dan segala macam gitu kan. Aktif di dalam ibadah juga melayani. Kemudian punya pandangan ke depan yang jelas. Masa kita mau berpacaran sama orang yang nggak jelas gitu kan, kayak visi ke depan ya, nggak punya tekad ke depan, punya visi ke depan artinya dalam arti bahwa punya memikirkan masa depan ke depan, punya apa memikirkan juga masa depan. Karena ingat bahwa tujuan kita pacaran kan bukan sekedar have fun, tapi menuju kepada pernikahan, hubungan yang lebih serius lagi, hidup bersama. Loh, kalau kita tidak punya, kalau kita lihat, wah orangnya ini nggak punya visi yang jelas ke depan, gitu kan, malas segala macam, kan orangnya malas, gitu, tidak punya semangat hidup, gitu kan, loh kok mau, gitu kan, itu maksud saya. Nah, lalu kemudian kriteria mental. Maksudnya apa kriteria mental? Ya cara dia berkomunikasi, ya kan? Nyambung nggak gitu kan? Waktu kita ngomong dengan dia. Kita juga perlu perhatikan. Kita ngomong A dijawab B gitu kan, loh gawat nantinya, gitu kan. Lalu kemudian saling mengerti, punya kerendahan hati untuk minta maaf dan mengatakan terima kasih. Itu penting, Bu. Kan dalam kita membangun sebuah hubungan itu kan, ya kan, kita dua menjadi satu, kata Tuhan. Kan sama, kita berbeda, tapi kan nantinya akan disatukan. Nah, maka perlu ya hal-hal yang seperti ini kita lihat ya kepada pacar kita atau kepada calon pacar kita. Lalu kemudian karakternya seperti apa? Orangnya seperti apa gitu kan? Apakah bisa saling melengkapi atau tidak? Atau menghancurkan? Nah, repot gitu kan. Kalau kita menjadi orang yang menghancurkan, wah gawat. Susah. Nah, lalu kemudian selanjutnya yang ketiga adalah kriteria fisik. Nah, sebetulnya ini kriteria fisik ini bukan prinsip sih ya. Itu hanya tambahan aja, itu relatif. Kan? Apalagi selera orang itu kan beda-beda ya kan. Bukan yang prinsipal ya, karena bisa berubah gitu kan. Ada orang dulu ya kok apa fisiknya ya kurang menarik segala macam. Kan ya, relatif lah, bukan masing-masing orang melihat itu kan beda-beda gitu kan. Dan juga itu kan juga bisa berubah. Nah, karena yang terpenting adalah inner beauty-nya ya. Inner beauty-nya yang terpenting kan. Keindahan, kecantikan yang ada dalam hatinya seperti apa. Orang itu baik atau tidak. Gitu kan. Nah, oleh karena itu maka seperti saya katakan tadi, penampilan fisik itu kan itu relatif. Makanya kadang-kadang ada orang yang ganteng atau cantik bisa tertarik pada orang yang kurang ganteng atau kurang cantik. Kan? Itu karena apa? Orang melihat sesuatu ganteng atau cantiknya itu relatif. Mungkin bagi saya itu cantik misalnya begitu kan, tapi bagi orang lain belum tentu gitu kan. Nah, seperti itu ya. Lalu kemudian kriteria lain juga perlu diperhatikan seperti apa? Perbedaan umur itu juga perlu diperhatikan gitu loh. Tingkat pendidikan, perbedaan suku, status ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ini nggak terlalu prinsip sih. Tapi ini harus tetap juga diperhatikan dalam kita menjalin hubungan ya atau membangun sebuah hubungan yang serius ya ketika kita berpacaran. Karena kan ingat pacaran itu selalu sama dengan punya tujuan dengan pernikahan. Nah, makanya itu harus ditanamkan ya, hal seperti ini memang nggak prinsip sih, tapi banyak kali ribut dengan hal yang seperti kriteria nomor 4 ini. Tingkat pendidikan lah, perbedaan suku lah, status ekonomi lah, dan sebagainya. Kan? Nah, makanya perlu dipertimbangkan juga.
Tapi kalau memang ya oke lah kita siap menerimanya, silakan gitu kan. Sama seperti perbedaan umur. Ada orang itu bisa menikah perbedaan umurnya jauh banget gitu kan. Ya kalau cowok ke cewek kan sih ya is okay lah ya. Tapi ada orang yang berpacaran itu ceweknya itu lebih tua jauh daripada cowoknya. Itu bisa sampai 15, 17 tahun itu ada. Ada gitu. Teman saya itu ada dulu teman, hamba Tuhan. Jadi punya pacarnya itu beda 17 tahun dengan dia. Ya dia kayak emaknya gitu kan, tapi ya katanya jadi cocok gitu kan, suka ya sudah dikasih bimbingan, konseling gitu kan. Oke, akhirnya ya mereka menikah ya. Mereka menikah dan mereka bahagia juga. Nah, jadi seperti yang katakan kriteria lain ini yang keempat ini ya nggak istilahnya nggak terlalu istilahnya harus gitu kan. Tapi harus dipertimbangkan juga. Oke, lanjut. Selanjutnya, nah ini yang penting gitu kan, masa pacaran. Nah, bagaimana cara kita berpacaran ya, pacaran itu sikap kita seperti apa sebagai anak Tuhan. Nah, yang pertama adalah bila kedua pihak memiliki pelayanan yang sama dan terlibat kepanitiaan yang sama, artinya maksudnya sama-sama melayani. Seperti itu. Ya, satu gereja, terus sama-sama juga terlibat di dalam pelayanan. Jadi kita kan sama-sama saling mengenal satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian lebih baik jangan menikah kalau belum pernah bertengkar selama pacaran. Nah, kenapa? Karena penting begitu kan? Kita melihat masing-masing karakter itu pada saat kita berbeda pendapat. Bagaimana pada saat berbeda pendapat kan perlu tahu. Oleh karena itu penting gitu ya akan hal ini. Lalu kemudian masa untuk mengenal keluarga masing-masing. Ya, jadi pada saat pacaran, ya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita juga saling mengenal keluarga masing-masing. Ya kan? Ya misalnya contoh, ya bisa menghadiri acara-acara keluarga, ya kan sama-sama saling memperkenalkan diri, "Oh ini pacar saya namanya ini," mungkin pula sebaliknya gitu kan. Kalau kita di acara keluarga, "Oh ini pacar saya, oh ini," nah jadi sama-sama bisa melihat kan bagaimana keluarga masing-masing ini, gitu kan. Karena nantinya kan ingat, pacaran kan tujuan akhirnya kan mau menikah. Kalau mau menikah itu kan menyatukan 2 keluarga yang berbeda gitu kan. Nah itu juga harus dipikirkan. Karena itu dalam masa-masa pacaran itulah yang perlu ya kita melakukan pendekatan-pendekatan pengenalan masing-masing keluarga itu seperti apa. Nah, lalu kemudian merupakan masa pengujian terakhir sebelum orang tidak bisa mundur lagi yaitu pernikahan. Itu di masa-masa pacaran. Jadi pada masa-masa pacaran itu kan seseorang itu masih bisa mundur tidak menikah karena kan tujuan pacaran kan untuk menikah. Tapi waktu masa-masa pacaran kalau misalnya oh ya ini nggak cocok atau waduh ini susah gitu kan. Wah, masih bisa mundur. Jadi bukan mundur pada waktu sudah menikah. Oh, kalau sudah menikah begitu kan, oh ini saya nggak cocok dengan pasangan saya, nggak boleh. Terlambat, gitu kan. Masih bisa mundur masa-masa waktu kita berpacaran dengan pasangan kita. Oke, lalu kemudian yang terakhir, selanjutnya masih ada. Apalagi waktu ketika kita aktivitas sebelum pacaran sesuai dengan kita, ya. Masa untuk menjaga kekudusan, ya. Jaga untuk masa waktu di mana kita menjaga kekudusan. Jadi ingat gitu ya, keintiman daripada kita berpacaran itu bukan hanya ya secara fisik tetapi juga bisa secara emosional. Ya, jadi ya ini mengingatkan kepada kita ya, anak Tuhan waktu pacaran jangan terlalu banyak aktivitas fisik. Pegangan tangan lah, ciuman lah, pelukan lah, segala macam gitu kan. Tak boleh. Ya, harus batasi diri gitu kan. Keintiman kan dalam berpacaran itu bukan sekedar fisik gitu kan, tapi secara emosional juga ya. Emosional ya, cocokan kita seperti apa, ya kita berbagi cerita, nah seperti itu. Nah, oleh karena itu di dalam fokus masa pacaran ini kita sebagai anak Tuhan, fokusnya bukan keintiman fisik. Ya, fokusnya bukan keintiman fisik ya seperti saya katakan tadi sebelumnya. Pegangan tangan, ciuman, pelukan, dan segala macam ya. Seperti itu. Oke, jadi yang terakhir apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini yang terakhir yang penting perlu kita lakukan ya, di masa pacaran. Cinta itu tidak harus buta. Atau dengan bahasa sekarang itu bucin ya, budak cinta. Gitu kan?
buka mata lebar-lebar gitu maksud saya, kan pada waktu kita akan berpacaran. Karena seperti yang saya katakan tadi, di dalam pacaran pandangan iman Kristen dalam Alkitab dia itu bukan hanya sekedar have fun, ya, bukan hanya sekedar oh iya aku tahu dia suka saya suka dia, cocok dengan saya gitu kan. Tapi ingat itu satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita karena itu nantinya ya ketika seorang memutuskan untuk berpacaran maka itu harus pikirkan ke dalam jenjang yang lebih serius lagi yaitu pernikahan. Karena ketika seseorang itu jalin sebuah hubungan baik dalam pacaran maupun dalam pernikahan itu tujuannya supaya bisa bertumbuh secara rohani. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini kiranya materi kita pada malam hari ini ya boleh memberkati teman-teman semua ya, terutama teman-teman remaja. Nah, oleh karena itu ya di dalam materi ini yang terakhir yang saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang masih sekolah ini ya? Apakah pantas disebut pacaran sesuai dengan materi kita pada malam hari ini? Waktu kita masih SMA, ini kan masih masa studi sekolah kan? Apakah lebih cocok bisa disebut ketika mereka sudah sudah pada perasaan suka gitu kan? Apakah sudah bisa dibilang pacaran seperti yang disampaikan di dalam Alkitab. Nah, itu yang penting gitu kan. Nah, saya menyimpulkan bahwa melalui materi ini sebetulnya itu tidak ya. Ya, di dalam kita masih sekolah, itu kan masih SMA, masih jauh lah sebetulnya. Boleh dikata bahwa meskipun kita ini ada perasaan suka sama lawan jenis, itu biasa. Itu kan dinamika pertumbuhan kita secara emosional ya. Kita ya, semakin dewasa. Ya, itu seperti kita laki-laki dan perempuan semakin dewasa itu perasaan suka itu ada. Tapi kalau dibilang di dalam konteks pemahaman kita pacaran sama seperti yang disampaikan di dalam maka belum sampai di sana, masih jauh. Karena ingat definisi pacaran tadi kan merujuk pada pernikahan. Kalian kan masih sekolah, harus tujuan utama kalian itu ya itu belajar, tugas utama kalian itu belajar. Belakangan dalam pacaran-pacaran gitu kan. Maksudnya pelajaran dalam konteks yang disampaikan di dalam pelajaran kita pada malam hari ini. Seperti itu. Oke, materi kita sampai di sini. Semoga ini boleh dapat menolong teman-teman sekalian ya di dalam membekali kalian gitu ya kan nanti kan kalian hari semakin tumbuh secara dewasa gitu kan. Karena kebanyakan ini kan materi kan untuk remaja kan, berarti masih sekolah semua SMP dan ya paling SMA gitu kan. Nah, jadi ini boleh membekali kalian lihat baik-baik materi ini ya. Terus kemudian kalian baca, kalian pikirkan, oh iya ya, dalam prinsip-prinsip berpacaran yang sebetulnya yang kita ajarkan sudah cocok nggak dengan kita gitu kan. Seperti itu dan segala macam ya. Oke, baik materi kita sampai selesai di sini. Kita akan masuk ke dalam diskusi. Nah, saya berharap ini merupakan diskusi yang menarik gitu ya, karena ini merupakan materi yang sangat baik bagi kita ya pada malam hari terutama untuk teman-teman yang masih remaja. Saya stop share dulu ya, lalu kita akan diskusi. Oke, siapa yang mau bertanya silakan atau mau sharing, boleh teman-teman. Semua pada jempol semua, cukup jelas. Nanti kalau misalnya mungkin malu ya, boleh chatting saya secara pribadi juga boleh ya. Oke, kalau begitu kita akan mengakhiri pembinaan kita pada malam hari ini. Minta Hoven berdoa. Hoven Howard ya ini. Tadi siapa yang jawab tadi? Hoven ya? Iya, contoh. Ya, silakan Fen berdoa, Fen. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk PA kategorial pada malam hari ini. Terima kasih untuk Chantal Jani yang telah membimbing kami dalam PA hari ini. Terima kasih untuk waktu yang telah Tuhan berikan. Sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkatilah agar kami boleh mengerti dan kami boleh terapkan materi pada PA ini di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.